kalian para ibu-ibu, kembali sama gue Racam. Dan nama gue Fadlan. Dan kembali lagi di part 2 nih, ngerekomen anime nih. Nah kali ini kita akan lanjutin rekomen kita. Kemarin tadi kita baru 3 aja ya. Yep. Kita baru 3 ngerekomen anime yang kita rekomen lah pokoknya. Dan cuma sweet lagi. Why? Oke. Gua bakal ngebahas anime. Ini juga, yang ini jadul. Kenichi itu yang mana ya? Kenichi The Mighty Disciples. Gue nggak tahu yang mana itu. Lo nggak bakal tahu. Nggak, jelasin dulu karakternya, siapa gue tahu. Ini anime jadul tentang cowok, dia pengen belajar martial art, cuma dia di trainingnya sama 5 orang yang berbeda dan 5 bela diri yang berbeda. Oh, lo tau gak sih? Lo ngingetin gue sama manga yang baru. Ada manga. Jadi manga ini agak out of context ya, teman. Silakan. Jadi ada manga. Gue lupa judulnya apa. Basically ini ngeceritain tentang dimana kayak 3 orang perempuan ya jatuhnya udah 20 tahun sih gue. 30 tahunan. Mereka ini ngelatih laki-laki bocah biar bisa menjadi suami mereka. Ini baru gitu kayak gitu loh. Jangan. Oke, gue lanjut. Jadi Kenichi ini apa ya? Action comedy slice of life. Ini bagus dan ini kayak ini nggak sih yang apa? Ya gue lupa ada namanya. Tenge itu kalau nggak salah. Pokoknya ada satu. Tonjo Tenge. Ya, Tonjo Tenge Ya. gitu. Hampir kayak gitu. Hampir kayak gitu. Terus juga ini lumayan panjang, seingat gue ada 50-an episode dan ada OVA juga. Tapi ini worth it. Kenapa? Storytellingnya bagus, artnya juga bagus. Terus juga apa ya? Fight scene juga bagus, berantemnya. Terus juga apa? Biasanya kan kalau anime action kan nggak terlalu banyak apa kayak unik kayak gitu kan. Kalau ini ada lakinya nggak mau gebukin cowok, nggak mau gebukin cewek. Oh ada itu Sanji, One Piece. Jadi dia kalau bantu cewek sama sekali nggak nyerang, cuma defense tuh. Sanji. Mau digebukin sama Basically ini kayak Ultraman Cosmos ya, yang dimana dia nggak mau nyerang kalau monsternya baik, dia cuman kayak ya, oke, lo gak mau berantem sama gue hindarin kayak gitu, basically kayak gitu. Terus juga karakter di sini tuh banyak banget dan juga semua tuh nggak ada yang ngeselin. Mereka punya personality yang likable. Oke. Sekali yang nggak likable, emang sengaja dibikin kayak gitu. Terus juga banyak banget karakter yang kayak pas lo lihat kayak, oh ini anak keren. Lo pakai apa? Anime dulu tuh emang banyak kayak gitu sih. Dibandingin yang sekarang. Kalau sekarang yang mungkin kayak gitu kalau nggak Jujutsu no Kaisen, Kimetsu no Yaiba, ya Chainsaw Man. Iya. Jadi makanya kalau misalkan lu demen action terus juga demen jadul gitu, ini gue rekomendasi karena ini bagus banget. Next. Kayak gue nih, ini gue rekomend kali ini yang season ini, alias season winter kemarin. Baru selesai juga kayak padan kemarin. Tondemo Skill de Isekai Harumeshi. Nah, mungkin salah ngomong bahasa Jepangnya, gue agak, walaupun gue belajar bahasa Jepang, gue kuliah bahasa Jepang, cuman emang ini, coba gue baikin coba nih. Tondemo Skill de Isekai Harumeshi. Horunya kayaknya yang gue bingung bacanya, cuman basically anime ini ngeceritain tentang kayak isekai yang dimana lo ini basically ya masak-masak. Basically secara garis besarnya ini anime isekai masak-masak, tapi lo bersama Fenrir sama slime. Dan lu di sini yang biasanya kalau misalnya isekai lu OP dan lain-lain, di sini lu punya kekuatan yang dimana dinamain supermarket. Walmart. Yes. Jadi lu basically bisa beli barang-barang apapun. Koinnya dari koin itu masuk ke jadi yen. Dan lu bisa beli barang-barang lu sih maksud gue karakter utamanya bisa beli barang-barang dari Ion Mall. Basically kayak gitu. Jujur, gue awalnya nggak pengen ngerekomen anime ini, cuman gue takut terlalu bias. Jadi gue nanya Padan, ini menurut lo kalau gue rekomen ini bias atau enggak? Kata Padan enggak sih, cuman mungkin nanti akan gue tambahin lagi aja terakhir kita tambahin 2 lagi. Nah, kenapa gue ngerekomen ini? Pertama, jarang ada yang ngomongin. True. Pokoknya seinget gue tuh season kemarin itu banyak banget yang ngomongin itu Kage no Jitsu Eminence of Shadow. Gue nggak bisa ngomong bahasa Jepangnya, susah banget. Abis itu juga selain Kage no Jitsuyoku, pokoknya itulah. Pokoknya bener-bener yang ini tuh gak pernah ada yang dibahas. Di Instagram feed gue mau follow Instagram feed yang lumayan terkenal, itu juga jarang banget ada yang bahas. Jadi kata gue, ya mungkin bisa gue rekomen ya. Karena pertama, kedua selain itu juga, selain kenapa ini jarang ada yang bahas, animasinya Mapa yang bikin. Cuman
gue nggak tahu ya, ini mungkin gue doang atau apa. Gue tuh gak suka sama anime yang terlalu colorful. Aha, iya gue juga karena juga kayak terlalu banyak warna. Bukan karena gue pakai kacamata ya, bukan karena itu juga ya, bukan. Tapi karena nggak enak aja dilihat ya. nggak enak dilihat aja entah kenapa. Untuk yang terlalu terang warnanya banyak warna-warni gitu gue nggak suka. Dan ini emang banyak warna-warni, cuman mungkin karena mapa yang bikin jadi kayak halus gitu. Iya halus. Jadi enak untuk ditonton gitu kan. Abis itu juga selain apa animasi juga oke banget. Menurut gue ya untuk slice of life dan lain-lain gak ada bagus action lah. sama sekali. Ya fine lah kalau bisa bilang. Cuman untuk adegan masaknya gue kasih skor 9. Masih bagusnya Shokugeki no Soma. Enggak, Shokugeki no 9, 8. Soalnya apa ya? Entah kenapa tuh kalau masak-masak tuh ya kayak gue kan nonton Isekai Shokudo. Ya kan nonton Isekai Shokudo. Pokoknya yang ada masak-masaknya gue juga kadang-kadang nonton. Detail Itu gak sebagus Shokugeki no Soma, entah kenapa. I don't know why. Masih bagusan Shokugeki no Soma untuk detail kayak masakannya atau apanya gitu. Ya karena itu ya lu harus detail. Karena kalau enggak ya buat apa gitu. Kan yang lo selling kan makanannya gitu. Kalau nggak detail tuh agak kayak Makanya kata gua untuk detailnya masih bagusnya Shokugeki no Soma. Iya, of course. Dan mungkin ya itu aja. Oke. Tanya ke gua. Buat yang demen-demen slice of life, gue punya satu yang lumayan menarik. Ini seingetku 2021 apa 2022 gitu lupa gue. Namanya Blue Period. Ini basically Blue Period bukan bola ya? bukan, itu Blue Lock. Oh, Blue Lock. Ini Blue Period. Basically cerita tentang anak seingetku dia SMA apa SMP gitu. Dia tuh istilahnya apa ya? Kayaknya SMA dia. Istilahnya apa ya? Delinquent gitulah. Kayak anak bandel lah, rokok, mabok, tapi nggak terlalu itu banget sih. Jepang gimana sih? Ya itulah pokoknya. Nah, cuma suatu hari dia abis keluar dari karaoke subuh itu ngeliat Tokyo masih biru banget. Oke, dan gue udah sholat subuh. Oke, dilanjut. Ngeliat Tokyo biru itu tuh kayak punya kok keren ya. Dan akhirnya dia mulai coba buat gambar. Oke. Ini basically dari itunya kayaknya Iya, dari gambar. sama gambar sama sedikit drama. Lu kesinian nggak kelihatan, gue doang. Nah, terus juga drama di sini bagus banget. Kayak lu dapat banget kayak anak umur 17, gue lupa 17 atau 18 gitu. Middle crisis itu kayak gimana itu dijelas di itu banget. Terus ini jatuhnya kayak ini nggak sih? Lupa. Barukamon nih kalau nggak salah. Yang anime tentang animasi studio gitu. hampir mirip, cuma kalau ini dia lebih personal aja. Oh, lebih personal. Terus kayak dia tuh sebagai orang yang pengen belajar seni itu gimana sih? Dia sampai ikut les, terus ngeliat kayak semua orang tuh beda-beda. Apa pandangan seni itu kayak gimana? Pandangan dia tuh kayak seni itu gimana sih? Orang lain juga punya yang beda. Ada juga kayak nggak terlalu peduli banget. Terus juga sampai ada satu arc di mana dia cuma ngajak temen ceweknya yang dulunya malah dia yang kayak, hah, lu masuk sini ngapain lu? Masuk apa klub lukis, terus ngapain gitu kan? Ya emang kenapa, kan gue pengen aja gitu coba. Cuman ceweknya keluar dari itu karena ada masalah, nggak mau terlalu spoiler. Lu harus nonton ini tuh. Dramanya bagus, light of life bagus, dan juga grafiknya juga bagus ya, karena painting gitu, gambar. Tahun 2000? Itu main baru 2001 kalau nggak salah. Oh, masih belum lama banget. Iya. Nah, next. Oke, next nih gue nih ya. Ntar, mikir betul dulu. Oke. Untuk yang next gue itu ngerekomen komedi lagi. Ini lebih ke romcom sih. Iya. Cuman lebih menang di komedinya. Oke. Ini Gekan Shoujo no Zaki-kun. Mungkin ada yang beberapa tahu, mungkin ada beberapa enggak. Ya kan? Gekan Shoujo no Zaki-kun ini biasanya kita ceritain tentang cewek suka sama karakter utama kita, namanya itu Nozaki. Nozaki ini adalah sebuah kayak bikin mangaka shoujo, ya kan? Cuman ya Nozakinya walaupun bikin manga shoujo, tapi dia gue lupa, gak peka. Gak peka. Ceweknya soalnya udah, dan ceweknya juga suka sama dia, saking sukanya dia kayak nggak bisa ngasih tahu. Dan akhirnya dia jadi ikutan ngebantu si Nozaki bikin manga shoujo-nya. Jadi ini bagus banget untuk lu pengen nyanyi animenya santai ditonton dan komedinya teman. Oke, kenapa gue juga ngerekomen anime ini? Bukan karena emang udah lama, cuman gue pengen rekomen aja, ya kan. Dan menurut gue juga anime wibu-wibu baru juga kurang tahu. Seinget gue ini ada di Netflix, jadi enak banget untuk nonton nih kalian yang nonton Netflix, ya kan. Habis itu juga selain itu, untuk grafiknya apa ya? Menurut gue masih ciri khasnya itu lancip.
dagunya masih agak lancip seinget gue di anime ini tuh. Gue agak lupa, tapi seinget gue tuh agak lancip. Iya. Bukan agak lancip, nggak selancip Code Geass ya maksud gue, bukan. Maksud gue kayak ya masih fine lah. Habis itu juga untuk storytellingnya atau komedinya juga oke banget, gue suka banget untuk komedinya di sini. Selain itu juga, selain komedi dan lain-lain, paling ya itu doang sih kebetulan sih, gue jujur gue agak bingung juga ngerekomennya. Dan ya, Oke, next. Gue mau ngebahas anime ini kalau salah 2013-2014. Namanya Bubuki Burenkin. Yes, kalau gue nggak salah namanya. Ya, basically disclaimer aja soal anime ini. Anime ini full CG. Tapi CG-nya bagus. Mungkin gue kalau anime CG yang pernah gue tonton itu apa? Yang dari kartu, gue lupa tapi namanya apa. Oh, kartu. Iya, dari game kartu. Yakin lo kartu? Iya. Enggak, bukan kartu. Gue tahu soalnya apa? Apa? Monster Strike kan? Iya. Itu bukan kartu. Oh, bukan kartu. Bukan. Dia kayak main karambol gitu. Oke. Gue tahu soalnya. Anime CG yang menurut gue bagus, full CG, Monster Strike itu doang. Jadi gue baru tahu nih untuk yang ini. Nah, ini tuh lumayan lama. Tapi ya kalau di zamannya bagus. Mungkin kalau sekarang lo lihat kayak masih kayak orang lebih milih nonton Dynasty atau nggak? Iya. Tapi tenang aja kok. Ini juga enggak, orang tuh zaman sekarang takut nonton kita karena takut sama XR. PTSD. Iya, PTSD. Jadi mungkin orang-orang zaman sekarang takut nonton anime CG itu karena karena itu. Tapi tenang kok. Ini bagus. Gua nonton dua seasonnya. Jadi apa sih Bubuki Burenkin ini? Basically lu punya sekumpulan bocah. Mereka tuh punya power masing-masing. Mereka bisa ngeluarin senjata dari dirinya sendiri, tergantung. Ada yang punya pedang, sniper, tangan, segala macam. Masalahnya setiap anak ini apa istilahnya ya? Kalau ngumpul itu senjatanya bisa berubah jadi robot. Tapi seingat gue juga yang ngendaliin cuma satu orang doang. Jadi kenapa gue bilang CG bagus ya, karena ada robot dan CG robot juga bagus. Ini tapi masalahnya di season 1 aja itu make fight-nya dikit banget loh, lebih ke 5 lawan 5. Gue pengen nih, kayak maksud lo kayak ini, kayak Dark in the Franxx. No. Dark in the Franxx malah gak ada mecha sama sekali ini. Apa itu mecha in the Franxx? Gue gak ingat sama sekali, gue kayak ngeliat mecha tuh dari in the Franxx tuh cuman beberapa doang gitu loh. Cuman kayak 1-2-3 episode doang. Nggak, tapi kalau ini karena seingat gue season 1-nya juga karena mereka masih build up. Gue bakal di roast nih sama temen gue yang suka dari ngefans. Tenang, gue tau apa rasanya. Karena juga season 1-nya juga masih apa istilahnya opening act gitu loh. Masih baru. Mereka masih belum ngerti cara manggilnya gimana. Soalnya juga mereka juga kayak, well, kita mau dibunuh, ya kita gimana? Oke. Harus nge-defense dong. Ya udah mereka kumpul bareng-bareng. Dan openingnya bagus. Terus juga grafik kayak gue bilang tadi full CG tapi bagus, tenang, nggak usah PTSD. Dan story-nya juga bagus. Season 2 agak kayak masih bagus. Next. Season 2-nya kayak Alden No Zero kayaknya. Nggak separah itu. Alden No Zero tuh bagus loh animenya. Ini agak top topik kayak. Tapi apa namanya? Alden No Zero tuh bagus loh animenya. Gue bener-bener kayak bagus banget. Cuman season 2-nya sayangnya sih season 2-nya doang yang apa, dan itu juga tadi kayak Padang itu juga sama kalau misalnya tadi Padang rekomend, dia mecha-nya juga CG cuman masih oke lah. Dan konsepnya gue juga suka kayak lu ngelawan mecha biasa, misalnya kayak bayangin lu Gundam ngelawan robot-robot yang super gitu, misalnya kayak Gundam kan atau enggak usah Gundam kan, maksudnya kayak ya mungkin kayak Dark in the Franxx atau apa kayak gitu kan, super robot mecha itu kan jatuhnya super robot. Bayangin robot biasa kayak gitu ngelawan ya kayak gitu pokoknya gitu kan, dan itu bagus banget konsepnya. Cuman sayangnya season 2-nya aja jelek. Jadi kalau misalnya temen gue ngerekomen anime mecha yang misalnya kayak masih zaman belum lama lah. Itu cuman gue bilang season 2-nya aja lu harus hati-hati gue bilang gitu kan. Season 2-nya itu menurut gue udah sampah. Disappointment Banget. Oke, lanjut. Tapi yang pentingnya bagus sih. Ini yang kita nambah 2 lagi kalau misalnya. Iya. Yang pertama ini adalah gue nggak pada nonton. Dari ini bener pengen gue rekomen karena manganya nggak ada yang bahas, animenya pun juga pas tayang tahun berapa sih anime tayang? 2016 ya? 16. Itu gak ada yang ngomong juga. 17. Ini adalah Killing Bites. Kalau bagi kalian yang tahu, good for you. Tapi kalau nggak tahu, kita akan jelasin. Jadi Killing Bites ini menceritakan tentang kayak basically ada sebuah kayak
underground turnamen. Yep. Ya kan, mungkin kalau di kita itu mungkin ya underground turnamen mungkin kayak boxing atau apa gitu. Yeah. Cuman ini basically lo kayak jadi kemono, alias lo basically kayak jadi setengah hewan. Iya. Nah, tapi kebanyakan juga anaknya reptil semua sih. Reptil, enggak hewan. Itu hewan, cuma kebanyakan reptil aja gitu. Iya, jadi banyak banget di sini. Kalau kalian ngomong hewan banyak banget ada. Yep. Ular ada gak sih? Nggak ada ya? Apa? Buaya adanya kok. Ular ada. Ular ada ya? Ular ada, buaya ada, macan ada, Macan kelinci ada. Kelinci ada, yang terus yang tokoh utamanya Tasmanian Devil. Iya. Jadi basically ini fighting boxing lebih kayak deathmatch sih. Iya, deathmatch. Deathmatch. Jadi mereka ini kayak berantem di underground turnamen tadi gue bilang. Tapi ya uniknya itu mereka itu apa namanya? Kok gue jadi ulang-ulang ini. Cuman mereka itu uniknya apa? Hewan. Basically kayak manusia setengah hewan gitu. Ya kan. Habis itu juga yang bikin sinopsisnya secara gampang sih itu. Karena gue nggak mau banget full spoiler. Karena ini bagus banget anime. Cuman sayang jarang ada yang tahu aja gitu. Banyak banget yang menurut gue mungkin. Karena waktu itu ketutupan sama apa ya? Pas tahun itu. 2016 banyak banget anime. Iya. Banyak banget. Mungkin kayak ketutupan. Masa gini. Lo tau Flip Flapper gak sih? Apa? Flip Flappers. Oh, iya tahu. Itu aja menurut gue banyak banget yang gak tahu loh. Oh, iya. Flip Flappers banyak banget yang gak tahu. Temen gue juga kemarin ngomong kayak, lo tau Flip Flappers kan? Tahu gue bilang gitu kan. Lo mau rekomen itu? Ya, gue pikir-pikir lah gue bilang gitu kan. Itu juga bagus deh. Itu bagus. Dan 2016 tuh menurut gue peak anime yang masih oke. Setuju. 2016 tuh banyak banget anime yang bagus banget, gue suka banget. Ya kan? Itu pokoknya di 2016 itu tuh banyak banget pokoknya ya kan. Banyak hidden. Nah, habis itu banyak ketutupan sama ini singkat gua. Brand S deh singkat gua. Brand S tuh tayangnya kayaknya iya dah. Brand S Aromanga Sensei, Kobayashi-san Chinomate. Kayaknya sih ketutupan sama itu sih. Banyak yang ketutupan soalnya singkat gua. By the way ini juga agak kita singkat gua tuh pokoknya itu keluar 2016 atau 2017. Antara 2 tahun itu pokoknya singkat gua. Ya kan. Nah, kenapa gua ngerekomen anime ini? Tadi yang pertama gua bilang banyak banget yang kurang tahu, ya kan. Habis itu yang kedua, fightingnya oke menurut gua. Oke banget. Karena di sini benar-benar full sadis juga dan karakter development lumayan bagus. Itu endingnya gue sampai sekarang masih ingat endingnya. Masih lanjut gak sih? Kayaknya masih deh. Gue belum baca. Nah, selain itu juga untuk hard ecchi atau apa ya ada di sini, cuman nggak sampai agak ketutupan ya sama gore-nya. Iya, agak ketutupan sama gore. Jadi ini oke banget. So OP-nya juga enak, pacing story-nya juga fine banget. Kok gitu sih gue ngomongnya? Fine banget pokoknya anime ini. Dan gue Papa juga setuju untuk rekomend anime ini. Tadi pas lagi break kita. Lanjut lah ke yang lo. Oke, gue bakal ngebahas mungkin yang lebih apa ya? Jadul atau mungkin gimana bahasnya? Gue punya 2. Coba gue bingung mau yang mana? Mau yang masih baru apa yang lama? Menurut lo gimana? Gue mau yang mana nih? Yang baru boleh. Baru, oke. Jadi seingat gue 2020 ini ada anime namanya Akuma Driver. Gue lupa studio yang bikin apa sih, gue apa. Basically konsep itu lo di kota itu kayak cyberpunk, futuristik segala macam. Dan mungkin lo tahu soal motor Spider-Man. Jadi ada MC-nya bawa motor tuh bisa nge-Spider-Man. Enggak, gue nggak tahu. Gue nggak tahu itu. Anime ini full action banget. Cuma apa ya? Menurut gue ya, dan beberapa orang juga yang nonton, endingnya agak kayak why? Tapi juga kata produsernya itu kita segitu sengaja gara-gara kita nggak punya waktu. Karena lu bisa matiin dari episode mau dari episode 9 sampai episode 12 sampai 11 gitu. Itu tuh mulai downhill, mulai kayak why begini jadinya. Mereka jelasin karena ya mereka nggak punya budget lagi, jadi ya gitu. Tapi animenya bagus, OP-nya bagus, musik bagus, art style juga bagus, dan lumayan dark. Itu sih gue rekomendasi karena itu. Oh, lo tau gak sih temen gue kemarin rekomend apa? Kalau gue pengen rekomendasi anime dark, Grisai. Apa? Grisai. Iya. Ya itu bagus sih. Lo bahas itu? Aduh. Mungkin tak kapan-kapan. Nah, mungkin kita bakal nge-rekomend anime dark mungkin. Nah, udah. Itu berapa sih? Baru udah berapa sih? Gue udah 3 ya? 4 gue. Nggak, yang part 2 ini. Ya gue udah 4. Udah 4. Banyak banget. Kan gue udah Kenichi,
Blue Period, Bubuki Burankin, Akuma Driver Gua 4. Lo bertiga. Gua bertiga. Duluan mulai. Oh, berarti satu lagi gue. Lihat lagi lo. Oke, ini yang terakhir nih masih baru banget tayang. Baru banget tayang. Marshall. Lo tau Marshall? Gitu mana lo tau? Jadi gini, Marshall ini basically kayak apa ya? Basically Shonen Jump dari Shonen Jump. Marshall ini menceritain tentang gimana karakter utama kita tinggal di dunia sihir. Basically sihir itu kayak mutlak lah. Sihir itu semua segalanya. Kalau di kita kan kayak internet, HP itu segalanya. Nah, di anime ini Marshall ini sihir itu adalah segalanya. Tingkatan sosial lo digantungin sama sihir lo yang punya. Ya kan? Terutama kita nggak punya sihir. Dia itu mainnya Kimiko alias otot. Yes, menegai muscle, ya kan? Nah, jadi basically anime ini ngeceritain tentang si Marshall ini. Dia ini nggak punya sihir, tapi dia ini masuk ke akademi sihir untuk ya jatuhnya kayak kalau tadi gue tonton sih dia masuk ke sekolah sihir itu kalau nggak salah untuk kakeknya atau apa gue baca gue ada. Dan kenapa gue rekomend ini? Pertama ini anime pick interest gue. Karena gue tertarik untuk nonton anime ini. Bukan karena gue suka dan emang gue punya manganya di situ, manga Jepang ya. Cuman gue udah baca juga, cuman nggak sampai full banget karena gue sengaja. Nggak jauh lah. Nggak, baru volume 1 dan itu juga volume 1 itu juga kebaca, itu juga belum semuanya. Bener-bener baru kayak setengah volume udah baru setengah satu itu. Karena gue pengen banget nunggu niat animenya. Sama kayak Kaiju 8. Kaiju 8 kan bentar lagi tayang. Sorry, Kaiju nomor 8. Itu gue baca komik ya, sayangnya gue baca komiknya, jadi gue kayak nunggu tapi gak terlalu nunggu banget gitu. Kayak kalau keluar kayak that's neat, oke. Tungguin aja gitu, karena kan udah tahu story. Cuman ini gue sengaja banget, gue nggak tahu storynya, gue nggak baca komiknya. Bagus, animasinya juga menurut gue oke. Animasi itu kayak gimana ya gue ngejelasinnya ya. Tadi gue nonton tuh kayak animasi yang Shonen Jump, tapi tuh kayak Shonen Jump yang dulu, bukan kayak One Piece atau apa maksud gue ya. Bukan kayak One Piece atau Bleach atau apa. Enggak, bukan. Kayak gue agak susah ngejelasinnya ya pokoknya. Pokoknya nonton aja lah pokoknya. Mungkin kalau kalian yang dulu banget, wibu dulu terus nonton ini, mungkin kalian ngerasa kayak ini Shonen Jump banget gitu. Ini ciri khas dari animasi yang bener-bener kayak komedi sekaligus serius, dramanya juga ada gitu kan. Ini bagus banget tuh, gue rekomen. Abis itu juga ya entah kenapa ya, ada beberapa Instagram yang nge-recommend, cuman kebanyakan Instagram itu nggak terlalu banyak ngebahas tentang Marshall ini. Ada yang rekomend, cuman nggak sampai kayak detail banget kayak yang lain-lain. Kalau ini kan di komik kan biasanya lebih gampang dapat materialnya gitu kan. Cuman jarang aja gitu yang ngasih tahu. Juga untuk OP-nya fine lah. Gue nggak terlalu suka OP-nya. Kurang enak menurut gue. Selain itu juga ya mungkin itu aja sih, ya kan. Dan ya mungkin mau kita tambah satu lagi atau mau kita udahan? Kayak gue satu lagi deh. Iya, gue satu lagi. Oke. Mungkin ini ada yang tahu, tapi kayak yang baru-baru mungkin udah nggak tahu sih. Please, buat siapapun yang demen action, ini anime 2015, 2016, 17an kalau nggak salah. Judulnya Noragami. Oh, anime ini anime bagus banget. Ini apa ya? Jujur ini Noragami itu kalau bisa dibilang kalau zaman dulu 2015 2016 itu tuh kayak peak anime. Kalau misalnya SAO tahun berapa sih? SAO 2012 ya? 12-an. SAO kan 2012. Kalau 2015-nya tuh ya tadi kayak bilang Noragami. Noragami itu bagus banget. OP-nya enak-enak semua. Actionnya mantep. Jadi Noragami itu cerita tentang dewa Jepang. Dewa Jepang. Dia dewa Jepang. Di mana mereka tuh ada di bumi dan jalanin tugas mereka. Masalahnya ada satu dewa yang basically apa ya? Orang-orang udah pada lupa sampai kayak namanya aja lupa. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi dia harus. Dan itu judulnya. Iya, Noragami. Terus apa ya? Actionnya bagus karena anime action. Terus dramanya juga bagus. Dan gue bisa bilang kalau anime ini punya love story nggak sih? Gue baca komiknya loh. Gue baca komiknya, cuman gue juga bingung. Ini love story atau bukan gitu. Soalnya jadi kayak lu masih dibawa main-main aja gitu di komik kayak gitu atau di animenya. Jadi kayak agak susah kalau lu bilang ada love story. Tapi menurut gue sih ada. Ada tapi nggak. Cuma belum gede banget lah. Iya, tapi pokoknya anime itu buat yang demen action. Ini juga nggak terlalu panjang, cuma 2 season dan dua-duanya itu satu season itu 12 episode. Lumayan singkat dan bagus, dan musiknya Oke.
Ya gue setuju sama itu. Gue oke, Noragami, gue juga yang terakhir nih. Oke, terakhir. Dan tadi gue ngomongin sama lu. Flip Flappers. Nah, tadi kalau nggak salah juga ngomongin juga sama gue ya. Ya jadi Flip Flappers. Jadi ini Flip Flappers ini ngeceritain tentang basically ya tipikal mahou shoujo. Yo, tapi ini Ini apa ya? Biasanya mahou shoujo kan ya. Mungkin kalau di gue nggak nonton Madoka Magica karena gue nggak terlalu kuat untuk nonton itu. Gue punya rencana buat nonton, cuma ya, belum saatnya. Yang gue tahu itu cuma mahou shoujo side. Oke. Nah, jadi banyak sih. Jadi ini mahou shoujo basically. Tapi uniknya kalau nggak salah tuh dia bisa pindah dunia. Iya. Ya, jadi kalau nggak salah uniknya pindah dunia. Gue lupa ada pindah dunia itu dari tabung yang itu bukan sih? Kalau nggak salah sih ya. Ya, jadi basically ini tentang anime action, tapi karakter utama itu 2 cewek, ya kan. Cuman yang dari juga mau shoujo ya, karena lemes banget sih ngomongnya. Dan kenapa gue rekomen anime ini? Karena pertama, ya kayak Padahal bilang, ini juga banyak yang udah orang tahu. Padahal ini 2016 dan gue tahu anime ini juga dari Animax. Dan gue nonton dari Animax juga. Dan selain juga underrated juga menurut gue ini kurang perhatian karena menurut gue ini grafiknya bagus loh. Gue lupa yang buat siapa ya, studionya gue lupa yang buat siapa. Seinget gue kalau gue nggak salah ya. Bukan Trigger kan? Ewan. Kalau gue nggak salah. Pokoknya ini bagus banget animasinya untuk anime itu dan actionnya juga oke. Soundnya juga oke. Lo kalau nonton Gundam yang baru ya, gue nggak rekomen, gue cuma ngasih tau aja. Gundam yang baru Witch from Echo itu kan sound efek-efeknya kan keren banget tuh. Crips kayak. Ini sama, ini 2016 tapi ini crips banget untuk sound efeknya. Juga untuk fighting dan dramanya juga bagus banget. Storytellingnya, pacingnya juga bagus. Jadi ini gue rekomen banget nih ke kalian. Dan ini gak banyak, mahou shoujo tuh gak banyak. Ini gak season, cuma 1 season doang. Flip Flapper 12 episode. Dan openingnya Bagus banget. Ini opening gue gak tahu ya kalau lu ngerasa atau enggak. Ini opening 2016 banget. Iya, bener-bener feel banget 2016. Enak banget untuk nonton. Dan ya mungkin itu saja untuk dari kita rekomen anime kali ini. Dan mungkin kita di selanjutnya akan manga atau enggak anime lagi. Tapi kita akan bikin tema yang berbeda aja. Jadi itu saja dari gue Rasyam. Dan dari gue Fadlan. Sampai jumpa di video rekomendasi manga selanjutnya. Anime maksud gue. Bye-bye.